gara-gara saya ikut terus Bu. Oh, jadi ikut bagus. Jadi selamat juga. Nah, karena kalian terlambat, kalian juga tahu sanksi dan konsekuensi. Juga ada data, ini ada catatan-catatan ibu. Nah, mengenai data kalian yang untuk terlambat dan tidak mendapatkan tugas. Ini bagaimana menurut kalian? Saya Idrus dari kelas 11 GSP ingin menyampaikan kepada dengan praktek segitiga UCT. Saya merasakan hal-hal yang ringan sangat membantu saya dan motivasi saya untuk menaati kesepakatan kelas dan berusaha memperbaikinya dengan rajin belajar dan disiplin terhadap diri sendiri. Saya Dayana Kaleluku dari kelas 11 KGSP. Perasaan saya dengan praktik segitiga restitusi yang sudah dilakukan, saya sangat terbantu dan merasa bersalah karena melanggar kesepakatan kelas dan akan memperbaikinya dengan rajin belajar, kerja keras dan disiplin terhadap diri saya sendiri. Saya Ponijan dari kelas 11 KGSP. Perasaan saya dengan praktek segitiga restitusi yang sudah dilakukan, saya merasa bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah disepakati. Saya akan memperbaiki dan tidak mengulangi dan berusaha disiplin terhadap diri sendiri.
motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang terbangun karena pengaruh dari luar. Jadi ada dua teori motivasi, yang dari dalam diri sendiri dan dari luar. Yang terbaik adalah di dalam diri sendiri. Untuk posisi kontrol guru, ya, kontrol guru dalam proses belajar mengajar yang baik adalah sebagai manajer. Jadi jika ada murid yang melakukan pelanggaran tertentu, guru sebagai manajer akan bertanya alasan mengapa murid tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan atau langkah untuk perbaikan. Guru juga akan bertanya tentang apa harapan murid ke depannya. Kemudian akibatnya murid akan merasa tenang dan tumbuh disiplin di dalam diri, di mana posisi kontrol guru yang diberikan akan membuka motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk merubah dirinya menjadi baik sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Selanjutnya ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi harapan murid terhadap guru. Jadi, saya sudah melakukan keyakinan kelas dengan harapan memahami apa yang diinginkan oleh murid kita, yang mana kesepakatan yang disusun perlu mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan, juga dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala. Kesepakatan kelas dapat berbentuk poster yang ditandatangani bersama guru dan murid sebagai kesepakatan kontrak. Strategi lain adalah dengan mencetaknya di setiap buku laporan kegiatan murid untuk meningkatkan komunikasi antara orang tua dan murid. Demikian yang sudah saya lakukan di kelas. Saya membawa siswa berkolaborasi untuk membuat kesepakatan kelas yang kami yakini untuk dipatuhi secara bersama tanpa ada hukuman. Tapi apabila ada pelanggaran, kami akan kembali ke keyakinan kelas.
Saya sangat terbantu dan merasa bersalah karena melanggar kesepakatan kelas dan akan memperbaikinya dengan rajin belajar, kerja keras dan disiplin terhadap diri saya sendiri. Saya Panijan dari kelas 11 KDSP. Perasaan saya dengan praktek segitiga restitusi yang sudah dilakukan, saya merasa bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah disepakati. Saya akan memperbaiki dan tidak mengulangi dan berusaha disiplin terhadap diri sendiri.
sepatu saat ke kelas agar ruangan tetap bersih. Betul. menghormati guru yang ada di dalam kelas. Tidak boleh bermain HP saat pembelajaran dimulai atau sedang berlangsung pembelajaran. Melepas sepatu ketika masuk kelas. Tidak boleh menggunakan jaket skuter saat masuk ke dalam kelas. Mari kita menjaga keindahan dan kebersihan kelas. Saya ingin teman-teman membuang sampah pada tempatnya. Saling menolong sama teman. Jangan menggunakan sepatu dalam kelas agar kelas selalu bersih. Jangan membuang sampah sembarangan sehabis makan jajanan di kelas. Paksa kelas mendapat sepatu saat memasuki ruangan kelas agar kebersihan terjaga.
di mana di dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk mewujudkan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan, karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan mempelajari dua konsep. Yang pertama, posisi kontrol guru dan disiplin positif yang menjadi landasan dari budaya positif. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep inti itu seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi ataupun keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Jadi kita menerapkan disiplin positif. Disiplin positif merujuk pada praktek mengajar atau melatih seorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan fokus pada apa yang mereka pelajari. Di mana tujuan akhir yang kita harapkan dari disiplin murid yaitu memahami perilaku mereka sendiri, mengembangkan inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Dalam penerapannya, disiplin positif memberikan pemahaman kepada siswa mengenai konsekuensi logis jika sebuah aturan dilanggar. Kesalahan adalah kesempatan baik bagi anak untuk belajar. Jadi kita tidak boleh memonis siswa. Jadi kita memberi kesempatan untuk mereka selalu memperbaikinya. Di sini ada teori kontrol yang dimana orang yang bahagia akan mengontrol dirinya sendiri, sedangkan orang yang tidak bahagia selalu akan mengevaluasi orang lain. Ketika murid melakukan restitusi diri, maka dia akan mengontrol dirinya sendiri lebih baik dengan tujuan yang baik juga. Di sini teori motivasi mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang tidak perlu rangsangan dari luar, karena setiap individu atau setiap murid kita sudah ada motivasi tersebut, yang mana sudah ada dari dalam diri mereka sendiri untuk mendorong untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang terbangun karena pengaruh dari luar. Jadi ada dua teori motivasi, yang dari dalam diri sendiri dan dari luar. Yang terbaik adalah dari dalam diri sendiri. Untuk posisi kontrol guru, kontrol guru dalam proses belajar mengajar yang baik adalah sebagai manajer. Jadi jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, guru sebagai manajer akan bertanya alasan mengapa murid tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan atau langkah untuk perbaikan. Guru juga akan bertanya tentang apa harapan murid ke depannya. Kemudian akibatnya murid akan merasa didengar dan tumbuh disiplin di dalam diri, di mana posisi kontrol guru yang demikian akan menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk merubah dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Selanjutnya ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama
dan bergantian saat diminta. Kemudian tugas dikerjakan tepat waktu dan tidak boleh menggunakan jaket di dalam kelas. Jadi selanjutnya ada langkah segitiga restitusi itu di dalam budaya positif. Yang pertama, menstabilkan identitas bertujuan merubah orang yang merasa gagal, karena berbuat salah dan menjadi orang sukses. Kemudian memotivasi tindakan yang salah. Pada letak kedua, terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan murid. Kemudian kita mengetahui dan memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Murid akan siap dihubungkan dengan nilai yang ia percaya. Jadi hal yang menarik yang saya rasakan di sini adalah selama ini saya belum pernah menerapkan posisi manajer dalam menangani permasalahan siswa. Yang saya lakukan beberapa kali adalah penghukuman dan membuat rasa bersalah. Kemudian siswa harus diingatkan pada keyakinan kelas yang disepakati untuk menemukan solusi permasalahan. Di luar dugaan, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah membuat siswa menjadi lebih kuat keyakinannya, bisa mengambil pelajaran dari masalah, sekaligus memperbaiki diri, dan melalui restitusi hubungan siswa dengan tindak yang bermasalah akan dipulihkan, dan fokus guru adalah menguatkan karakter siswa. Jadi ini perubahan cara berpikir saya setelah mempelajari budaya positif. Yang pertama, melakukan posisi kontrol yang paling baik yaitu manajer. Kita berusaha